tidak terjadi di reduksi kalau magnet diam. Walaupun ini dibuat berada pada medan magnet. Karena magnet ini ada daerah medan magnetnya, ya kan? Iya. Kenapa? Karena garis-garis gaya medan magnet ini tidak mengalami perubahan yang masuk ke kumparan ini. Makanya tidak timbul EGL induksi di kumparan. Ini yang pertama. Kedua, langkahnya dicoba oleh si Michael Faraday, yaitu saya buat langsung di sini. Jangan gerak apa yang belakang. Ini dia langsung sumbernya. Ambilnya magnet tadi tanpa sengaja dengan cepat dia bergerak ataupun digerakkannya lah mendekat dan menjauh terhadap kumparan ini. Dibuat tanda panah kemari lalu mundur lagi. Berarti sudah bergerak kan? Mendekat menjauh lalu berlambat. Ternyata jarum galvanometer ini bergerak, menyatakan adanya gagal induksi. Ini yang kedua. Ketiga, kalau ini tadi lambat dibuat, yang ini lambat. Ya. A, nomor 2A. Nomor 2B dibuat cepat, berarti berbeda geraknya dengan yang pertama atau A. Ini lambat dibuat, lambat bergerak. Jarum galvanometer menyimpang ke kiri ke kanan, menyatakan arus yang dihasilkan gagal induksi itu adalah arus bolak-balik. Karena menyimpang ke kiri dan ke kanan, arahnya ke kiri dan ke kanan, bolak-balik, ya. Ini dicoba dengan lambat, menyimpang, jarum galvanometer menyimpang lambat atau kecil, ya. Dibuat dengan cepat, dengan magnet yang sama, ya, masih cepat, ya. Dipercepat dengan gerak yang pertama. Ini juga menyimpang jauh perbedaannya dengan yang A, iya. Ini faktornya yang pertama. Kedua, dengan nomor 2, yang ketiga, ya, dengan nomor 2 untuk ketiga, jumlah kumparannya ditambahi. Kalau itu 3 dibuatnya 6, tapi geraknya harus sama, diganti-ganti salah satu dari yang ini, ya, salah satu dari A dan B. Cepatnya dibutuhkan antara yang ini, cuman yang berbeda adalah jumlah kumparannya. Ternyata jarum galvanometer menyimpang perbedaannya nilainya dari yang kedua, ya. Kalau ini tadi misalnya angkanya angka 5, ini lebih dari angka 5. Karena kenapa? Kumparannya sudah berbeda juga. Iya, ini yang ketiga. Lalu yang keempat, iya. Ya, yang keempat, ketiga ini saya buat magnet sama, ya. Tadi magnetnya sama, yang ini U, ini S, ini U, ini S. Geraknya tadi sama, saya buat dengan B lah di sini. Hasilnya berbeda, ya. Boleh salah satu pilih ini dalam keterangannya nanti. Yang keempat, kumparan ini salah satunya sama, yang dibuat misalnya yang nomor 2. Karena nomor 1 tidak berhasil tadi, kan? Ya, percobaan nomor 2. Berarti kumparannya yaitu jumlahnya 3. Tapi magnetnya diganti. Contohnya, siapa punya magnet batam yang berbeda kurang, pinjam satu lagi sini, ini aja tapi dia udah 2. Ini udah berbeda ukurannya, kan? Ingat, magnet yang ukurannya besar kecil belum tentu yang besar ini kemagnetannya besar. Yang kecil ini belum tentu kemagnetannya kecil. Atau dengan kata lain, yang besar dan kecil ini belum tentu berbeda kemagnetannya. Bisa sama, ya. Belum tentu berbeda. Ingat, yang kecil belum tentu kecil kemagnetannya. Yang besar belum tentu besar kemagnetannya. Kenapa? Mungkin karena salah sesuatu faktor. Kenapa? Mungkin ini sering bersentuhan benda lain atau sering jatuh. Juga ini kecil pun dia terawat. Iya. Jadi yang maksudnya di sini apa? Tentang keadaan atau kekuatan medan magnetnya. Kekuatan medan magnet. Yang mana paling besar kekuatan magnetnya? Kalau misalnya kita praktekkan, bayangkan ini. Dicoba dengan kumparan sama nomor 2, ini dibuat. Kalau menyimpangnya jarum galvanometer ini hanya
berarti kekuatan magnetnya lebih lemah. Ini lemah kan? Iya. Kalau yang ini tadi misalnya sampai di angka 2 atau 3. Jadi yang keempat tergantung apa? Kekuatan. Sebentar lagi ada batuk lagi datang musim. Mikir men. Inilah definisinya. Jadi yang keempat adalah faktor kekuatan magnet. Iya. Aplikasi daripada induksi elektromagnet adalah yaitu pada terapung. Pada terapung. Kalau terapung saya buat contohnya. Bisa potong. Bisa potong. Punya tuh awal ada satu lagi saya pinjam hari. Ini yang terapung. Terapung inilah salah satu aplikasi daripada judul ini, induksi elektromagnetik yang dicoba oleh Michael Faraday tadi. Pinjam pakunya itu. Ya. Ada 2 kumparan. Terapung itu apa artinya? Coba lihat dulu bukunya. Terapung atau transformator. Apa artinya? Atau kegunaannya? Atau fungsinya? Apa kegunaannya? Menurunkan tegangan listrik. Menurunkan dan bisa juga menaikkan. Bukan hanya menurunkan ya. Iya. Di dalam sebuah terapung ada 2 kumparan. Iya. Satu kumparannya berfungsi sebagai magnet. Dan satu kumparannya yang bisa menghasilkan daya gerak listrik. Iya. Dan dalam setiap terapung atau transformator, kumparan yang 2 ini tadi selalu berbeda jumlahnya. Iya, selalu berbeda. Iya. Contoh saya buat ini ya. Ini ada 2 kumparan. Kumparan ini jumlahnya 6, ini misalnya 3 kita buat. Saya harus kenyataan 3, ini 6. Iya. Ini yang ada dalam terapung. Kalau mau kita turunkan tegangannya, misalnya yang ke rumah kita tegangannya 220 volt kan, ini kita hubungkan, kumparan yang ini dihubungkan ke sumber arus yang mau dibak. Maka yang 6 ini tegangannya sekarang adalah 220 volt ya. Setelah itu karena ini sudah dialiri arus, maka dia berubah menjadi magnet atau elektromagnet. Dan ini dibuat berada di dekat elektromagnetnya, maka di ujung-ujung kumparan ini timbullah arus atau tegangan. Tegangannya itu namanya tegangan ini, gaya gerak listrik induksi. Karena itu terjadi akibat adanya medan magnet. Iya. Sekarang nama-nama 2 kumparan ini tadi. Kumparan yang dihubungkan ke sumber arus namanya kumparan primer. Kumparan satu lagi yang menghasilkan arus atau gagal induksi namanya kumparan sekunder. Itu dulu. Dari contoh ini supaya paham. Kalau contoh tadi kita buat yang 12. Ya, kumparan biasanya jumlahnya ditambahkan dengan N. Jumlah kumparan yang dihubungkan ke sumber arus tadi primer, maka lambangnya NP. Ya. NP-nya tadi berapa? 12 buah. Tampung ini sedikit aja, satu rumus kita dapat ya. Baru dapat. Ya. Lalu menghasilkan tegangan tadi berapa? Tegangan lambangnya P. Yang dihubungkan ke sumber arus namanya primer, berarti P. Atau tegangan primer. Ini yang menghasilkan 220 volt. Iya. Sehingga kumparan ini yang menghasilkan arus tadi jumlah lilitannya berapa? Ini namanya tadi lilitan sekunder atau kumparan sekunder. Jumlahnya berapa? 6 buah. Iya. Kalau yang 12 buah 220 volt berarti yang 6 buah. Iya, itu tegangannya berapa? Setengah dari ini. Berapa? 110 volt. Iya. Berarti dari definisi ini, bila NP-nya besar, maka PP-nya juga
besar. Kalau M atau lilitannya kecil, saya buat langsung namanya berdasarkan contoh, maka tegangan sekundernya juga kecil. Untuk persamaan ini kita ambil secara matematika atau sistematisnya, NP kan senilai dengan VP, iya kan? NS juga senilai dengan VS, iya kan? Kecil dari ini, kecil juga ini kan? Besar ini juga, ya kan? Buat tandanya langsung ini. Ya, di tengah dibuat sama dengan NP per NS sama dengan PP per NS. Rumus pertama. Masih mau lanjut 2 menit lagi? Mau, Bu. Ya, kita tambahkan. Inilah rumus pertama ya. Sedikit lagi ya. Karena sekali seminggu lagi kita jumpa ya. Yang untuk kedua rumusnya, ingat huruf O. Apa huruf O kan? I sama dengan D per R. Semester 1. Hubungan I dengan R sekarang. Untuk aplikasi ini, I hubungannya dengan R. Kalau I-nya besar, R-nya kecil gitu ya. Kalau R-nya yang besar, berarti I-nya yang kecil. Ya, berlawanan ya. I kecil, R-nya besar. I besar, R-nya yang kecil. Untuk aplikasi hukum ini, mungkin belum pernah kamu lihat. Ada seorang rumah tangga mengadakan pesta di rumahnya, nggak tempat umum atau kepala desa atau pejambul. Pasang teratak di depan rumah. Teratak ini misalnya panjangnya 10 meter. Iya. Di teratak ini supaya terang dipasang lampu. Iya. Ambillah Kak, sumbernya yang dari lampu-lampu itu satu dari rumahnya diambil. Berarti 220 volt kan? Ya, Bu. Tegangan sama. Lampunya juga dayanya sama semua, 100 watt. Tapi kabelnya semua panjangnya beda. Satu di kerjauh di teratak 10 meter. Satu di tengahnya 5 meter. Satu dekat dengan sumbernya 2 meter. Daya lampu sama semua. Mana lampunya paling terang? Dari yang 3 ini, apakah yang kabelnya 10 meter atau yang 5 meter atau yang 2 meter? Yang 2 meter. Keterangan lampu itu cahaya ini pula buat arus. Ya, buat arus. Berarti dari itu, bila buat arusnya besar, pasti hambatannya kecil, ya kan? Dan contoh tadi. Jadi kaitkan ini sekarang nilai R ini kalau panjang kabel berarti lilitannya besar, ya. Lilitannya yang besar jumlahnya, itulah panjang kabelnya yang besar. Maka buat arusnya kan kecil. Jadi kita buat di sini NB kalau besar pasti muat arusnya adalah kecil. Kalau NS-nya yang kecil berarti IP-nya yang besar. Ini ya. Jadi rumusnya dapat kita tulis yaitu sini saya NB NS itu sama dengan IS per IP. Ada rumusnya Dato? Ada rumus ini? Ada? Ada, Bu. Lalu atau ini bisa kita tukar karena NB-nya senilai dengan PP atau NS juga senilai dengan PS, maka rumus yang ini tadi bisa kita tukar. NB ini ganti dengan PP, NS tukar juga dengan PS, maka rumus yang itu bisa juga diganti menjadi PP per PS sama dengan IS per IP. Iya. Sudah ada 3 rumus ya? Iya. Berikutnya lagi efisiensi Bravo. Jadi gambarnya ini dibaca efisiensi. Nilainya selalu di bawah 100%. Kenapa? Karena rumusnya yang keluar bagi yang masuk. Sementara